teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Angelina Natasha dari Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa ingin membahas mengenai penggunaan senjata nuklir di dalam berperang, serta perjanjian internasional yang mengatur mengenai larangan penggunaan senjata nuklir saat berperang. Langsung saja masuk ke dalam topik pembahasan yang pertama, yaitu mengenai penggunaan senjata nuklir di dalam perang sebenarnya dilarang atau tidak. Jawabannya, penggunaan senjata nuklir di dalam suatu peperangan jelas dilarang di dalam suatu peraturan yang dihasilkan dari sebuah perundingan atau perjanjian multilateral dengan dituangkan ke dalam Treaty on the Prohibitions of Nuclear Weapons atau yang lebih dikenal dengan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir. TPNW sendiri menyatakan bahwa melarang segala suatu aktivitas yang berkaitan dengan nuklir, baik mengembangkan, uji coba, memproduksi, memanufaktur, membeli, menguasai, menimbun, persediaan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya, baik dalam suatu peperangan atau sebuah konflik bersenjata. Lalu yang selanjutnya adalah, ada nggak sih sebenarnya perjanjian internasional yang mengatur mengenai larangan penggunaan senjata nuklir ketika berperang? Jawabannya ya ada. Selain yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu Treaty on the Prohibitions of Nuclear Weapons, ada juga perjanjian internasional yang mengatur mengenai pembatasan kepemilikan senjata nuklir atau yang lebih dikenal dengan Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons yang mempunyai 3 poin utama, yaitu non-proliferasi, di mana Prancis, Republik Rakyat Tiongkok, Uni Soviet, Britania Raya, serta Amerika Serikat, di mana kelima negara ini yang memiliki senjata nuklir saat perjanjian mulai dibuka, serta termasuk 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB, di mana 5 negara ini yang memiliki senjata nuklir atau Nuclear Weapon States atau NWS setuju untuk tidak mentransfer teknologi senjata nuklir maupun hulu ledak nuklir ke negara lain dan negara-negara non-NWS. Lalu yang selanjutnya saya akan memberikan pandangan saya mengenai apakah penggunaan senjata nuklir di dalam suatu peperangan atau konflik bersenjata dapat dibenarkan. Jawabannya, dalam hal apapun dan dalam alasan apapun yang berkaitan dengan senjata nuklir sama sekali tidak dapat dibenarkan, karena dampaknya yang sangat luar biasa signifikan bagi kemaslahatan umat. Efek rusaknya tidak hanya berimbas mematikan kepada manusia, tetapi bagi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, termasuk hewan serta tumbuh-tumbuhan. Selain itu, partikel radioaktifnya dapat mencemari air, tanah, serta pasokan udara. Hal ini dipandang akan menyebabkan kerugian besar terhadap kemanusiaan, sebab senjata tersebut tidak memiliki 4 prinsip, yaitu distinction principle, prinsip pembedaan, proportionally, prinsip melindungi warga sipil dan objek sipil, dan limitation, pembatasan, dan precautionary, prinsip kehati-hatian, di mana hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip serta tujuan utama HHI, karena memakan korban dari orang-orang yang tidak terlibat dengan suatu konflik maupun peperangan tersebut. Lalu dari video yang sudah saya saksikan, yaitu A Story of the Atomic Bomb, di mana kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhi bom seberat 21 kiloton oleh Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua, dan memakan korban jiwa kurang lebih 140.000 korban jiwa, dan merupakan penggunaan senjata nuklir masa perang untuk pertama dan terakhir kalinya di dalam sejarah. Menurut saya, betapa mengerikan efek yang disebabkan oleh bom nuklir tersebut dalam suatu konflik peperangan. Ribuan bahkan jutaan orang yang tidak berdosa dan tidak ada andil apapun di dalam perang tersebut turut serta menjadi korban dan kehilangan harapan hidupnya. Tidak hanya orang-orang yang berada di epicentrum titik ledakan bom tersebut, tetapi orang yang berada pada radius berkilo-kilometer jauhnya juga merasakan dampak radioaktif dari bom nuklir tersebut. Maka dari itu, saya rasa memang keputusan yang sangat tepat dengan adanya peraturan internasional yang melarang segala sesuatu aktivitas penggunaan nuklir di dalam hal apapun demi terciptanya dan terjaganya kedamaian sesama manusia di muka bumi ini yang sudah susah payah kita bangun kembali pasca dari Perang Dunia Kedua. Dan merupakan kewajiban kita semua sebagai sesama manusia untuk menghormati prinsip serta tujuan utama dari adanya HHI itu sendiri, karena rasa kemanusiaan itu tidak memandang suku, ras, bangsa, budaya, agama, maupun dari mana seseorang itu berasal. Sekian pembahasan saya pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya harap video kali ini dapat dijadikan pembelajaran serta ilmu baru yang bermanfaat bagi semua orang yang menyaksikan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.